Apa kemunafikan itu? Ketika saudara Kristen di depan mata kita menyebutkan Yesus anak Allah, itu menyakiti hati kita. Tapi kita coba untuk bermanis-manis ria, padahal itu melukai. Maka yang muncul adalah kemunafikan di sana. Maka adalah lebih baik. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Bensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Tuhannya dengan sebutan gelar Allah, tapi menyebutnya dengan sebutan Yehova atau Yahweh, itu akan semakin terjadi keadaan familiar Kristen Yahudi, bukan justru Kristen Islam, karena tak ada hubungannya sebenarnya. Kristen ini bukannya diajarkan asal usulnya tadinya Yahudi, tidak ada keselamatan di luar Yahudi, maka harusnya berpola kepada Yahudi, jangan berpola kepada Islam. Nah itu supaya apa? Islam dan Kristen saling rangkulan, saling genggaman tangan untuk mengisi kemerdekaan ini. Hari Minggu ibadah dengan tenang, hari Jumat ibadah dengan tenang. Tak ada lagi dusta di antara kita, tidak ada saling sikut satu sama lain antara kita. Toh Kristen tidak akan bubar dengan menanggalkan kata Allah. Toh Kristen tidak akan rendah dan hina ketika tidak lagi menggunakan kata Allah. Justru Kristen akan memiliki warnanya sendiri dengan menggunakan pakaiannya sendiri ketika Kristen lantang menyatakan bahwa Yesus itu adalah anak Yahweh, Yesus itu adalah anak Yehova. Saya kira itu kaidah. Itu kaidah yang harus kemudian kita perjuangkan bersama Islam Kristen supaya tak ada lagi sikut menyikut antar dua agama ini. Demikian. Siang Bro Fandi, siang Bang ya. Iya, siang. Saya setuju ya dengan tadi perkataan Bro Suma. Jadi gini ya, Kristen yang di Indonesia ini nggak ada pendirian. Kenapa saya bilang seperti itu? Dan banyak juga mengutip ya, di tahun 1912 Alkitab Selber yang dikatakan Alkitab ya, Alkitab ini sebenarnya juga saya nggak pakai kata Alkitab ya, lebih cocoknya Bible atau Holy Bible atau Kitab Suci. Nah karena banyaknya di LAI sendiri, Lembaga Alkitab Indonesia menyatakan untuk khususnya orang-orang Kristen ya, menyatakan bahwa kalian sangat tertipu. Kenapa saya bilang tertipu? Karena nih ya, saya tunjukkan data sedikit ya. Kalau Ibu Ani Kristen ya Bu Ani ya, saya Kristen juga ya kan? Tapi saya nggak menggunakan kata Allah ya. Di sini Bu, ya, ini LAI sendiri menunjukkan bahwa Alkitab yang kalian pegang di Indonesia itu Allah itu nama diri Bu. Punyanya siapa? Teman-teman Islam Bu. Ada pengaruh dari pengaruh Islam Bu. Jadi kenapa kita harus menggunakan seperti itu? Nah Ibu bilang dari abad ke-1 sudah ada kata Allah. Sejak kapan Bu? Sejak kapan ada kata Allah di kekristenan maupun dalam bahasa Hebrew dan bahasa Yunani? Nggak pernah saya dengar Bu. Mungkin ada pengajaran Ibu Ani entah dari mana, seharusnya dia gunakan ini Bu, ilah. Kalau Ibu mau tahu, Lembaga Alkitab Indonesia sudah menghilangkan 83 ayat di Perjanjian Lama. Kata Allah sudah diganti Bu, tapi tidak semuanya. Maka kami, golongan kami yang Kristen-Kristen yang benar-benar tidak menggunakan kata Allah itu ingin menyuarakan mana janji LAI. Hingga saat ini mereka nggak bisa menghilangkan Bu. Hanya 83 ayat dia hilangkan. Seperti itu. Dan itu masih menjadi dusta. Kenapa? Oh dibilangnya gelar. Begitu ditunjukin gelar nggak di Alkitab? Nggak ada. Nggak pernah ada jadi gelar Bu. Nama diganti malah. Ya pada prinsipnya sebenarnya
kalau Kristen kita ini, saudara Kristen kita ini mau jujur, menanggalkan ego, ya gengsi, ya sudah, lepaskan aja kata Allah, itu udah selesai. Maka tidak perlu lagi kita ributkan. Dan itu artinya bahwa kita sudah melepaskan pertalian antar dua agama ini. Ya, di mana saudara Kristen akan kembali kemudian kepada cangkang awalnya. Yang sekarang ini kan di Indonesia ini dia tinggalkan cangkang, seperti kalomang masuk ke cangkang yang lain. Padahal dari awal, sejak awal Kristen sudah memiliki pondasi. Mereka punya kitab, original teksnya ada, sembahan mereka ada, kebijakan keyakinan mereka ada. Tapi ketika kemudian masuk ke Indonesia, kok tiba-tiba berubah menjadi menyembah juga kepada Allah, tapi Allahnya dijadikan sebagai gelar. Nah, ini mencederai. Umat Islam belum sadar ajanya seluruhnya. Belum sadar aja. Bayangkan saja kalau dikatakan kemudian di dalam kitabnya saudara Kristen disebut kemudian bahwa Allah itu, mohon maaf saya enggak kuat untuk menyebutnya. Allah disebut jahil di situ. Ini sesuatu yang sangat menyakiti hati umat Islam. Dikatakan jahil di dalam 1 Korintus 1:25. Di situ ada kata moros teos. Artinya dia terjemahkan kemudian karena kebodohan Allah, hoti moros teos. Coba lihat di dalam 1 Korintus 1:25 itu nyakitin hati kita. Cuman kan umat Islam ini tidak pernah usil dengan Bible. Umat Islam ini tidak pernah kemudian buka-buka Bible, sehingga mereka nggak tahu kalau di dalam kitabnya orang Kristen menggunakan kata Allah yang digunakan secara serampangan. Padahal kalau kita mau lihat bahwasanya dasar pijakan orang Kristen beriman kepada Paulus karena Paulus orang Yahudi ahli kitab. Sebagai ahli kitab, apalagi dia orang Farisi, berarti dia mengerti tentang kitab Ibrani, kitab Tanak. Nah, di dalam kitab Tanak yang mereka sembah itu adalah Hashem Yothevave. Harusnya Hoti Horos Yothevave, bukan Hoti Horos Theos lalu dirujuk kepada Allah. Lalu mereka membacanya dengan menyembunyikan identitasnya dan sebutan Allah. Nah, ini yang saudara-saudara Kristen kita harus sadari dari sejak sekarang. Oh, ternyata apologet Islam itu hadir karena memang sebagai teguran kepada Kristen secara umum bahwa Kristen telah melakukan penistaan secara sengaja kepada sembahan umat Islam dengan mengambil kata Allah dan digunakan pada tempat yang tidak seharusnya. Salah satu contoh 1 Korintus 1 nomor 25. Hoti moros theos diterjemahkan karena kebodohan Allah. Padahal harusnya karena kebodohan dewa, atau karena kebodohan theos, atau karena kebodohan Elohim, kalau mereka ingin menggunakan gelar-gelar Tuhannya Bani Israel. Nah, ini makanya kita gaungkan, tetapi disalah tanggapi oleh saudara-saudara kita Kristen. Padahal ribut yang terjadi, kisru yang ada, perang logika yang ada, itu diawali oleh karena Kristen kemudian menggunakan istilah-istilah Al-Quran. Hanya itu saja. Coba lihat bagaimana Hindu, bagaimana Buddha, Konghucu dan seterusnya. Adakah tersentuh oleh para apologet Islam, pembela-pembela akidah Islam? Tak ada sedikit pun. Karena komunitas-komunitas ini, kepercayaan ini, itu mereka tidak menggunakan istilah Al-Quran. Sedangkan saudara kita Kristen, ya entah karena dasar perintah jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen atau apa, sehingga mereka menghalalkan segala cara. Nah, untuk itulah kemudian ya sangat berterima kasih ketika ada saudara Kristen yang jujur seperti saudara kita Krisli itu yang mengatakan bahwa memang ada kekeliruan ketika menggunakan nama Allah itu. Indonesia akan tenang dan tidak akan ada debat-debat kusir. Kalaupun ada debat lintas agama, saya pastikan debat agama yang terjadi itu pasti hanya sebatas untuk saling tukar pikiran. Bukan hujat menghujat, merendahkan, mengalah dan menang. Tak ada itu. Kenapa? Karena kita senantiasa hanya memaparkan, ini loh akidah saya kawan,
akidah saya Tuhan saya itu satu, namanya Allah, gelarnya ini dan itu. Selesai. Apa pandangan saudara menurut sembahan saya? Di Tuhanmu itu kenapa nggak bisa dilihat? Kami jelaskan. Kristen gilirannya, Tuhan kami itu namanya Yahweh, Elohim. Dia kemudian datang ke bumi, inkarnasi menjadi manusia bernama Yesus. Tunjukkan dalilnya. Terus umat Islam mau ngotot apa? Tidak ada kan? Tidak ada mengotot. Ya itu akidahnya orang. Lakum dinukum waliyadin. Gak boleh kita menyentuh. Gak boleh kita mempretelin akidahnya orang. Disebabkan karena kita salah, tidak sepaham. Gak boleh. Tetapi karena Kristen mengambil istilah Al-Quran, bahkan Tuhannya umat Islam diambilnya dan dinobatkan kepada Yesus sebagai anak Allah, ya umat Islam harus bangkit dong meluruskan itu. Untuk apa? Demi ketentraman, demi kenyamanan sebagai anak bangsa, agar kita dalam kehidupan majemuk ini setara dalam memperjuangkan kemudian kemerdekaan, mengisi kemerdekaan, dan setara dalam kebebasan beragama dan berpendapat. Saya kira itu sederhana. Kami umat Islam itu adalah umat yang terpimpin, umat yang tertuntun, umat yang memiliki kemudian koridor di dalam bersikap, baik terhadap sesama kami makhluk manusia, apalagi kepada Tuhan. Dan di dalam Islam dilarang menghina, mencela, menjelek-jelekkan, merendahkan sembahan-sembahan di luar Islam. Itu nggak boleh. Di Islam tak boleh, haram hukumnya. Tidak boleh. Allah kami, Tuhan kami melarang kami untuk kemudian menghina, mengolok-olok sembahan-sembahan di luar Islam. Apalagi sembahan Kristen. Kristen ini adalah agama yang dekat dengan Islam. Untuk itulah kemudian ya hal ini harus dihentikan. Saudara-saudara Kristen harus membuat kemudian persekutuan yang kuat untuk mengacu kepada niatan yang harus tercipta. Tahun 2025 tak ada lagi istilah Al-Quran di dalam Bible. Maka apa yang terjadi? Maka kita akan saling menghargai satu sama lain. Kalau masih begini, kita masih mempertontonkan kepada umat Islam, kepada orang Kristen. Orang Kristen akan semakin benci kepada Islam. Islam akan semakin tak suka kepada Kristen. Orang Kristen akan benci kepada Bang Suma. Orang Islam akan benci kepada debater Kristen. Padahal kita ini saudara. Kita hidup di bumi pertiwi yang sama. Kita hidup di tanah tumpah darah kita bersama. Bahasa kita satu, darah kita satu, bangsa kita satu. Tapi itu tidak bisa kita rajut dengan maksimal. Kenapa? Karena adanya antara satu agama ini, Islam dan Kristen, yang mencederai akidah salah satu saudaranya yang ada di Indonesia. Apalagi yang dicederai ini adalah yang mayoritas lagi. Sebagai kakak. Karena mayoritas itu kakak yang melindung adiknya. Tetapi sang adik ini usil. Senantiasa merusak kemudian kondisi keimanan abangnya. Saya katakan abang bukan karena lebih dulu, bukan. Tapi karena kita mayoritas, kita lebih besar. Nah, khusus di negara ini. Untuk itu, kami apologet Islam Indonesia, saya, Zulkifli M. Abbas, kalau didengar ini oleh lembaga Bible Indonesia, hanya minta satu hal. Hanya minta satu hal. Ayolah lembaga Bible, ya, kembalikanlah marwah Bible itu pada tempatnya. Supaya jemaat-jemaat, supaya masyarakat Kristen kita ini itu tidak salah arah di dalam bertuhan. Jangan diajarkan menyebut kata Allah dengan menyebut Allah, karena Allah ini tidak ada arahnya. Allah dalam bahasa Ibrani artinya apa? Sumpah serapah. Allah dalam bahasa Yunani artinya apa? Tetapi, melainkan. Allah dalam bahasa Indonesia artinya semisal. Lalu mau kemana perginya? Satu-satunya yang dituju hanya sembahannya umat Islam. Allah atau Allah. Dalam Latinnya Allah. Dibaca oleh saudara Kristen, disebut oleh saudara Kristen Allah. Mau kemana arahnya? Yesus tidak pernah memanggil Allah. Yesus memanggil Eli. Konon ceritanya manggil Eli. Paulus tidak pernah memanggil Allah. Paulus memanggil Abah. Lalu kenapa harus dipertahankan sesuatu yang justru akan merusak persaudaraan kita? Bukankah kita ingin anak-anak keturunan kita merajut persaudaraan? Ketika Indonesia melawan Belanda misalnya, sepak bola, Islam Kristen duduk sebangku,
Kemudian teriak mereka, Indonesia, Indonesia. Kita tidak mengenal yang membuat gol, cetak gol itu adalah Kristen, yang mencetak gol itu adalah Islam. Sama-sama kita meneteskan air mata karena negara bangsa kita diwakilkan oleh anak-anak kita dalam perseteruan kemudian persepak bolaan. Ini yang kita harapkan. Tapi setelah kita kemudian bubar dari nonton bola, kita saling tantam. Apa lu? Apa lu? Lu nyembah ini lo, lu nyembah ini lo. Itu siapa penyebabnya? Ya kita sendiri. Kita sendiri. Saya loh sebagai pelaku sejarah. Saya punya kakak angkat. Kakak angkat melebihi dari saudara kandung. Pelukan bersama, meneteskan air mata, mencari nafkah bersama. Ya, kami kemudian bekerja bersama. Siang malam kami bersama, udah puluhan tahun kami bersama, merajut persaudaraan bersama. Saat ibadah aku antar dia ke gereja, saat aku ibadah dia ngantar aku ke masjid. Merajuk persaudaraan kami, meneteskan air mata. Persaudaraan itu hancur karena adanya hal seperti ini. Saat saya sakit dia datang menangis, saat dia sakit aku datang menangis. Hancur semua gara-gara hal seperti ini. Padahal sekali lagi saudaraku, saya katakan ya, pada saat saya selaku pelaku sejarah yang ada di dalam keadaan ini, ketika kami berpelukan, dia katakan apa? Mudah-mudahan Allah di surga. Itu menyakiti hati saya. Tapi saya coba untuk tersenyum. Allah Bapa, Allah Anak. Itu ya Allah ya Karim. Andai saja pemangku, tokoh-tokoh orang yang berpengaruh di Kristen ini bisa mengembalikan supaya anak keturunan kita ini bisa merajuk persaudaraan di negara yang kita cintai ini. Alangkah indahnya Indonesia. Sekarang yang terjadi saling lapor. Saya dilaporkan, yang di sana dilaporkan, semua dilaporkan sana sini. Ini apa ini? Kita tertawa ketika ada yang terpenjara. Hah? Kita tidak pikir anak istrinya. Kita tertawa ketika anak Batak kemudian dipenjarakan. Kita tertawa. Apakah ini yang kemudian yang ingin diperjuangkan oleh para pahlawan? Untuk agar anak bangsa kemudian saling sikut satu sama lain, mendoakan yang tidak baik? Tentu bukan. Tetapi ini terjadi dikarenakan itu tadi. Ini akidah umat Islam. Umat Islam itu adalah agama jihad. Ketika akidahnya sedikit tersentuh, maka nyawa taruhannya. Dan Kristen tahu itu. Saudara-saudara Kristen tahu itu. Tapi karena doktrin dan dogma dari sejak dahulu diajarkan Allah. Contohlah saya nih. Wallahi nih, demi Tuhan nih. Saya dengan saudara angkat saya itu, dompet di kantongku pun dia berani ambil. Saya pun demikian. Saking lengketnya gitu loh. Dia sakit, aku datang menangis. Keluarganya yang Kristen pada heran. Begitu juga sebaliknya. Karena kenapa? Karena pada dasarnya kita ini diajarkan kasih. Kristen diajarkan kasih, Islam diajarkan sayang. Makanya disebut rahmatan lil alamin. Tapi tercederai, bayangkan. Dia mau berdoa, kami mau makan nih. Kak, makan yuk. Ayo dek. Duduk berhadapan kami. Tangannya kemudian dilipat di depan dada. Sambil dia berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah Anak yang ada di surga. Saya terpukul hebat. Terpukul hebat saya di situ. Harusnya dia menyatakan apa? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Atau dikatakan Elohim Bapa, Elohim Anak, Elohim Roh Kudus. Kan enak toh. Kita tidak saling mencederai. Tapi yang terjadi sekarang ini, ketika kita memperjuangkan kemudian penghujat, penista, laporkan. Padahal ini seperti kita membuat perangkap. Kita membuat perangkap sendiri. Kita membuat bom waktu sendiri. Sehingga yang menjadi korban nantinya adalah kita sendiri. Padahal kita punya kekuatan. Orang-orang Kristen ini orang hebat. Mereka punya kekuatan. Mereka punya persekutuan yang kuat. Harusnya mereka berkongkok-kongkok untuk menghapuskan kemudian istilah Islam di dalam kitab mereka. Selesai perkara. Selesai perkara. Tak perlu lagi kita saling hujat, saling maki, saling caci maki, saling merendahkan satu sama yang lain.
Begitu juga sebaliknya, kalau di Islam ada yang keliru, terjemahan kitabnya umat Islam ada yang keliru, tidak sesuai dan mencederai kemudian iman saudara Kristen, sampaikan kepada Majelis Ulama Indonesia. Insya Allah Islam akan mentaati ketika hal itu mencederai saudara sendiri. Nah, kenapa pola ini tidak dilakukan oleh saudara Kristen? Malah pasang badan, sibuk membuat sekolah tinggi teologi. Dia yang menggunakan kata Allah, diambilnya kata Allah dari Al-Quran, dipretelin, diajarkan, didoktrinkan, didogmakan kepada anak didik, kepada mahasiswanya. Allah itu ular naga loh, tetapi dipakai di terjemahan. Nabi Muhammad itu penyesat loh, tapi istilah-istilah yang dibawa oleh Nabi Muhammad dipakai di dalam keagamaan. Ada apa ini? Ada apa? Harusnya kalau agama kasih, mengajarkan kasih itu indah. Harusnya kalau agama kasih, Kristen memperlihatkan cikal bakal kasih itu kepada siapapun melebihi dari agama yang lain. Tapi apa yang kita lihat? Tak ada, tak nampak. Yang ada malah apa? Kita ditikam dari belakang dengan menggunakan istilah-istilah seperti itu. Bayangkan aja Bung, saya tidak muluk-muluk, saya baca data di dalam 1 Korintus 1 nomor 25, Hotimoros Theos, karena kebodohan Allah. Ini nyakitin hati kami loh. Allah dikatakan bodoh. Terlepas itu salah terjemah, terlepas itu salah tafsir, tapi kami umat Islam ketika mendengarkan kata Allah, maka yang ada dalam benak kami adalah sembahan kami yang maha suci lagi maha tinggi. Nggak bisa diganggu gugat. Nggak boleh mengatakan begini, biarlah Bang Suma, ini kan kami kan cuma menggunakan sebagai gelar, bukan menggunakannya sebagai nama. Nggak boleh. Bang ya, Suma, gimana Bang? Kalau misalnya saya tunjukkan nih ya. Silakan Bang, silakan. Dibesarin coba. Ya, kalau begini tersinggung nggak kira-kira kalau kitab saya ya? Nih, sebab yang bodoh dari Elohim nih. Kira-kira teman-teman? Nggak ada. Nggak ada. Gak ada. Tapi kalau disebut Allah kan nyakitin. Sama ketika dikatakan kepada anak Maria Yesus yang bodoh. Gimana perasaan saudara Kristen? Iya. Kan nyakitin nanti. Sakit hati kalian tuh. Tapi selama ini umat Islam itu tidak pernah kemudian mau mengganggu akidah kalian. Umat Islam sibuk memperbaiki, menyusun karakter anak didik mereka untuk menjadi seorang muslim yang kuat. Tapi karena di Al-Quran itu diperintahkan untuk menyampaikan syiar, maka sampailah kepada poin di mana umat Islam, di mana orang Kristen harus sadar, terima atau tidak terima, suka ataupun tidak suka, orang Islam, orang Kristen harus duduk sebangku, semeja, berhadapan untuk berdiskusi. Kenapa? Kristen agama syiar, Islam agama syiar. Maka syiarnya Islam harus dengan koridor rahmatan lil alamin. Syiarnya Kristen harusnya dengan kasih. Itu. Tapi apa yang terjadi? Ada kekuatan yang mengobok-obok kita jadinya. Orang Kristen masuk ke ranah Islam. Orang Kristen masuk istilah Islam. Orang Kristen tampil ke Islam-Islaman. Kenapa harus kayak begitu? Kenapa harus kayak begitu? Kenapa kita tidak duduk aja selayaknya berdoa, memohon kepada Tuhan yang masing-masing kita sembah dengan tidak menyinggung, dengan tidak kemudian menyerempet ke akidah saudara kita. Indah sekali, indah sekali. Kenapa sekarang sedikit sensitif? Orang lagi kebaktian merasa terganggu. Karena orang menyanyi di sebelah itu memanggil nama Tuhan kami. Terpujilah Tuhan Allah Bapa, mengutus anaknya di atas bumi, mengorbankan darahnya dan dagingnya, anak Allah yang kekal. Nyakit nggak umat Islam mendengarkan itu? Sakit, Bung. Sakit. Sama ketika kami juga melakukan ajaran, misalnya lagi takziah misalnya nih, di tetangga kita ada Kristen, kita juga melakukan hal yang sama. Aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Bisa nggak tuh? Bisa. Kenapa? Di dalam Galatia 3 nomor 13 Yesus disebut terkutuk. Melanggar nggak itu? Tidak.
kalau kami egois, kalau kami ingin melukai hati saudara-saudara Kristen, saya sebagai pendebat dari sejak saya berdiri sebagai apologet Islam, saya tidak pernah mengatakan itu. Aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk di atas tiang salib. Nggak pernah kuucapkan. Merinding saya, darah saya nggak cocok dengan kayak gitu. Tetapi saudara Kristen sudah mendarah daging, sudah dianggap ucapan biasa, ucapan sehari-hari malah Allah itu dianggap Tuhannya sudah. Tapi pada pondasi kaidah yang tidak betul sesuai dengan sumber asal usul kata Allah ini tadi. Nah, oleh karena itulah saudara, ya, melalui momentum tutup tahun kita sebagai anak bangsa, saya menghimbau kepada siapapun yang punya wewenang, ayo mari kita membenahi diri. Islam, Kristen, benahi diri. Tataran yang saya maksud benahi diri ini adalah apologet Islam, apologet Kristen. Apa yang apologet Kristen bisa lakukan? Mari kita kompak supaya tidak ada lagi perseteruan, supaya tidak ada lagi yang dilapor, tidak ada lagi terlapor. Berdiskusi kita demi apa? Demi untuk memberikan edukasi kepada anak bangsa, baik Kristen maupun Islam, tanpa harus mengolok-olok satu sama lain. Itu bisa terjadi, bisa, kenapa tidak? Umat Islam diajarkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Umat Islam diperintahkan dengan koridor aturan main yang baku. Serulah manusia, serulah Kristen, serulah Hindu, serulah Buddha kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah. Dan berbicaralah kepada mereka dengan cara-cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ini perintah Quran. Ini perintah Quran. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang yang zalim di antara mereka. Siapa yang zalim ini? Yang menyebut nama Tuhan umat Islam dengan sembarangan. Tadi saudara kita Krisli menunjukkan indahnya tuh kebodohan Elohim. Indah sekali kan? Elohim mengentalkan akidah dan pemahaman prinsip awal kepada generasi Kristen bahwa Tuhan mereka adalah Elohim. Dengan demikian Elohim, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, adalah sembahannya orang Kristen juga, yang kemudian nusul berinkarnasi menjadi manusia di atas muka bumi sebagai juru selamat bagi Kristen bernama Yesus Kristus. Selesai, indah sekali. Tapi ketika kemudian masuk ke ranah keislaman, karena kebodohan Allah, ya Allah ya Karim, ini sangat mencederai kami loh. Sangat mencederai. Tapi kalau misalnya nanti pingin kali kemudian menggunakan kata istilah-istilah Islam, ya misalnya Alkitab, ya pingin kali dianggap Arab, ya sebut aja Ilkitib. Ilkitib, Nibi, Risil, Jisid, Milikit, Imin, supaya ke Arab-Araban sedikit. Tapi jangan menyerupai kami, karena itu mencederai kali. Kalau memang tak bisa dirubah lagi kembali kepada asalnya, yaitu bahasa Ibrani dan Yunani, ya kalau mau kali Arab, ya itu tadi Ilkitib. Kami memiliki Ilkitib, di dalamnya berbunyi, pada mulanya bumi berbentuk kosong, ya, riili, melayang-layang di atas permukaan air. Bisa. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Ili, dan firman itu adalah Ili. Firman itu telah menjadi manusia, dan Yesus ini adalah anak Ili. Silakan. Tapi kalau katakan Allah, itu menyakiti hati kami, saudara-saudara. Cuman kami ini tidak cengeng karena di mana letak kalian disakiti? Saya kadang bingung lihat kalian, Bang. Sekarang mau ndak nama Yesus itu kami pelintir pada sekarang tempat yang tidak sesuai? Sekarang gini, Abang manusia. Iya. Saya manusia. Iya. Kita semua di dunia ini manusia. Hanya umat, hanya sebagai sebatas umat. Iya. Oke. Ajaranmu. Ya, ajaranku. Ajaran kami. Oh, enggak, salah. Gitu. Salah kalau di ibu dengar. Itu. Kan gini kan, Bang. Ajaranmu, begitu. Ajaranmu, ajaranku. Sejak awalnya yang mempunyai kitab sesungguhnya itu adalah kami. Kalian itu baru muncul. Kenapa kalian mengklaim? Tidak Bu, gitu. Gak apa-apa, Bang. Sama saya Kristen. Belum kalian ada, kami sudah ada. Bu. Oh gitu. Kan begitu. Bu, saya Kristen nih, Bu. Kenapa kalian mengklaim Allah itu perkataan itu kan
Kalau abang keberatan, pergi aja ke LAI langsung, jangan keluar di medsos. Sudah Bu, saya Kristen, saya sudah menggugat pada saat itu LAI. Ya termasuk Pak Yakub Sulistyo. Sekarang Ibu tunjukkan sama saya datanya Kristen awal yang di Arab ataupun di mana menggunakan kata Allah. Tunjukkan sama saya Bu. Saya Kristen. Tuhan itu satu. Tuhan itu satu. Kenapa hanya mempermasalahkan perkataan Allah sementara kalian tidak sembahyang? Sembahyang, jalankan sembahyangmu. Enggak usah mempermasalahkan kata Allah. Lakukan. Iman itu adalah melakukan, bukan memperdebatkan. Kenapa kamu sibuk memperdebatkan sementara kamu tidak pernah sembahyang? Itu lebih salah, total salahnya. Bu, saya Kristen, Bu. Ibu ngerti nggak? Untuk apa keluar-keluar teori? Pelaksanaan yang penting, Pak. Berakhlak, berkarakter. Bising kali kau. Satu-satu bicara itu kawan simanmu bicara. Berhenti nggak bicara macam orang Kristen kau. Bang Juma, kondisikan Indonesia harus baik. Ini dulu mau bicara, Bang Kris itu mau bicara. Dulu Indonesia aman. Itip dulu takut kalian. Itu si Citra mau bicara samamu sebentar gantian ya, teman simanmu. Oke silakan Bang Kris. Nah, Bu Grace, ya kan? Saya Kristen, pengikut Kristus. Nah, sekarang di mana kitab awal itu ada kata Allahnya, Bu? Saya nggak tahu kamu Kristen atau enggak. Saya nggak tahu. Saya nggak kenal kamu. Kamu bisa aja mengaku Kristen, tapi kamu nggak bilangnya Kristen. Bu, saya kasih kamu Kristen atau apa? Saya bukan Kristen gimana, Bu? Nah, saya juga mempelajari itu, Bu. Pecah piring. Kamu nggak usah kor-kor di sini. Kamu pergi aja langsung ke LAI. Apa yang Ibu punya, Bu? Langsung aja ke LAI. Kalau kamu tanyakan saya nggak ada solusi. Saya nggak ada solusi. Kan begitu. Kamu Kristen tapi kamu juga bermasalah. Bang Kris, ini Pak Kris tadi itu pernah saya baca di Malaysia juga itu udah digugat kan, tapi iya, tahu nggak salah Bu. Kalau Ibu bilang digugat, kenapa nggak ada solusi sampai hari ini juga? Kan kamu harus sampai ke pengadilan itu kan. Berarti kamu nggak punya data yang lain untuk menggugat. Bentar, boleh saya bicara? Saya kamu akan keluar nggak jelas tapi keluar. Oh jelas ini. Kasih tunjuk sama dari dulu juga sebelum kalian lahir. Bicara jangan kayak orang Kristen. Perkataan Allah sudah ada. Jangan kayak orang Kristen diskusi. Ngomong banyak-banyak. Tunggu dulu diam, biar dijelaskan. Diam. Ibu, muat kata Allah. Indonesia aman aja. Grace, open. Grace, itu diam dulu. Dengar dulu Bu ya. Nih ya. Tahun 2021 kan itu sengketanya tahun 2006 hingga sampai 2012. 2021 pelaksanaan setelah keluarnya hasil sidang. Muat kata Allah 320 Alkitab disita pemerintah Malaysia. Ngerti? Ngerti Bu? Disita dan disita karena menggunakan kelanjutannya gimana? Dan sekarang kelanjutannya gimana di Malaysia? Bentar. Dan sekarang kenapa ada bahasa Melayu? Kenapa ada? Kenapa masih ada perkataan Allah di dalamnya? Ibu Grace, tahu nggak apa jawabannya? Ibu Grace, tunjukkan dulu Bu. Ibu dengarkan dulu penjelasannya, nanti Ibu tanggapi setelah itu. Silakan Bang. Pada saat itu Bu, konstitusi federal pada saat itu sudah nggak boleh menggunakan kata Allah Bu. Ya, itu satu Bu. Itu putusan. Nih keputusan yang mulia Sultan pada saat itu Bu. Jangan cuma katanya, tapi nggak ada datanya. Ya, cuma katanya. Mana? Sekarang yang mana pakai bahasa Melayu? Kitab mana? Ledeker. Tunjukkan kalau masih ada sama Ibu. Nyatanya, kamu tahu nggak? Kamu pergi ke gereja, itu di Malaysia itu, Alkitab masih menggunakan Alkitab masih ada perkataan Allah di dalamnya. Tahun 2021 itu sudah diganti Bu. Kosong kamu. Ya justru Ibu di sini katanya. Ibu dunia mengatakan perkataan Allah. Jadi kamu nggak bisa mengatur-ngatur. Kalian tidak bisa mengatur. Dunia mana ngatur? Belahan mana Bu? Oke, sejak kalian muncul, Bu, kalian mengedukasi yang tidak benar. Kalian enak kali kau. Enak kali sekali muncul. Bu, ini saya kasih lihat sama Ibu. Ini data Bu, The Holy Bible. Ini RKJV Bu. Ini punyanya King James. Nah, King James ada nggak nulisin Allah di situ Bu? Jangan cuma bibir atas, bibir banyak kali bibirnya Bu. Bacot sih. Mana ada kata Allah seluruh dunia? Gimana seluruh dunia? Mana kau nih Grace nih? Kalau Ibu mau seluruh dunia Bu, ya kan? Saya kasih tunjuk nih. Kata Allah seluruh dunia dituliskin the name of God among Muslim Bu.
Nama sesembahannya siapa, Bu? Ini Oxford, Bu. Betul. Itu data, bukan congor. Bagaimana kamu mengklaim nama sesembahan siapa sementara itu Islam baru muncul, agamanya baru. Enak aja kau muncul di mana Yesus membawa Kristen? Ngarang aja kau. Sejak kapan Yesus bawa Kristen? Woi, sejak kapan Yesus bawa Kristen? Sejak kapan Yesus bawa Kristen? Woi Grace, sejak kapan Yesus bawa Kristen? Kenal gak Yesus sama Kristen? Agama baru muncul. Kenal gak Yesus sama Kristen? Kenal gak? Kau jawab dulu, kenal gak Yesus sama Kristen? Itu perkataan aneh. Kau jawab dulu, kau jawab. Kau jawab, woi, jangan sok kau. Kau jawab, sejak kapan Yesus kenal Kristen? Pecah. Jawab. Kamu tahu arti Kristen nggak? Kau jawab. Tahu artinya Kristen? Di mana datanya Yesus membawa Kristen? Memang longor kau. Kau yang longor. Enak aja kamu longor. Apa namanya itu? Sejak kapan Yesus membawa Kristen? Mana datanya Yesus membawa Kristen? Mana? Kalau nggak bisa kau tunjukkan, kau yang longor. Kalau nggak bisa kau tunjukkan datanya, berarti kau yang longor. Mana? Mana datanya? Mana datanya? Kristen Yesus Kristen mana? Mana datanya? Menurut congor kau? Agama baru muncul. Mana datanya? Mana datanya? Kehendak. Kalau nggak bisa kau tunjukkan data, berarti kau yang longor. Kau yang longor, kalian yang longor. Kau yang longor. Mana datanya? Mana datanya? Coba. Kalau nggak longor kau mana? Iyalah, kau yang intelek kau. Mana datanya? Kau mempunyai kitab yang sesungguhnya. Datanya mana? Data, bukan congor. Tak ada data kentut. Nggak ada data yang ngapain kau naik? Bah, longor kali. Kau naik. Pecahkan piring sama kotor kau. Enak aja kau nggak ada data. Enak aja kau ngomong nggak ada data. Kalau tuh. Host. Kalau kau datamu memang nyata datamu, kenapa? Kenapa LAI nggak ini merubah? Kan dulu, Dek. Bentar dulu Bu Grace. Adon ya. Kenapa LAI nggak merubah? Adon nggak ada. Kenapa? Pergi aja ke LAI. Bukan begitu solusinya, masa ke LAI. Di sini kamu ribut-ribut, kamu memperkeruh suasana di Indonesia ini, kamu memperkeruh suasana. Saya bisa buktikan LAI sudah mengganti kata Allah. Kamu pergi ke pengadilan, kamu pergi ke LAI, kamu buktikan. Kalau kamu bisa buktikan, kalau kamu di sini bacot, orang lain percaya kamu bernarasi liar. Ini adalah kamu banyak bacot. Maling yang hebat. Ketika sudah ketahuan maling mencuri, kamu tuh memframing, pandainya memframing, framing. Apa katanya ketika udah ketahuan dia maling? Kalau ini benar barangmu, silakan kau polisi. Kalau ini memang barangmu, jelas itu barang. Kembalikan, karena nama Allah itu nama Tuhan yang betul. Dia pakai. Karena kamu enggak. Alasanmu tidak nyata. Ya sudah begini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya ingin tahu sejauh mana Ibu memahami agama Anda. Cari di dunia ini cuma ada yang cari di dunia ini. Yesus memanggil Ibu, Yesus pernah nggak memanggil gelar Tuhan dengan gelar Allah? 74. Di sini dikatakan, ya kan, nama Allah, bentar ya, 13. Nih, nama Allah ini di sini ditulis nama Allah. Disayangnya di tahun 2023, ya kan, kata Allah itu diganti sudah sama mereka secara tidak sadar. Ini penipuan. Jadi ganti nama ilah. Sungguh penyesatan besar-besaran ini orang-orang yang lain ini. Ya. Itu data, coba kalian nih, saya nggak bohong nih, yang di Indonesia punya tahun 1974 keluaran pertama, ini yang satunya tahun 2023, gimana? Menipu dong? Jelas menipu. Ini lagi si Adon nih, Adon. Iya. Cuman harus kena Bennett kok Don, harus kena Bennett. Iya. Iya. Baik. Terima kasih udah dinaikkan ya. Jadi begini, tadi bilang di seluruh dunia menggunakan kata Allah gitu ya. Saya tuh jadi ketawa, jadi pingin naik gitu. Sebenarnya kalau dia nggak ngomong seluruh dunia, saya nggak naik. Tapi karena seluruh dunia dan saya terpanggil, maka saya mau naik gitu kan. Saya mau menunjukkan. Gas. Iya, bahwa Bible ini ada 4 nih ya. Ada 4 versi ini, 4 versi, dan saya masih punya satu lagi 5 versi ini ya. Jadi di dalam Bible ini semuanya tidak ada kata Allah, itu tidak ada gitu loh.
Mau yang di mana? Yang di mana coba? Si mbok-mbok tadi itu mau yang dunia sebelah mana? Hanya dunia Indonesia sama sebagian Malaysia yang ada yang memakai itu. Bahkan orang sini, orang Amerika sendiri, ketika saya sodorkan ini ya, nih. Jelaskan dulu Don, kau di Amerika nih kan Don? Iya betul, saya di Amerika. Oke, lanjut. Di Louisiana ya. Kalau bukan di Amerika, nggak bakalan dapat beginian nih. Dapat beginian nggak bakalan, ya. Jadi saya tunjukkan yang ini. Yang ini kalau saya tunjukkan, saya ditumbak dari bawah. Tombak tuh. Itu nggak saya tunjukkan. Ini ketika teman saya orang Kristen di sini, saya tunjukkan dengan ini. Dan dia membaca ada kata Allah di sini, itu bilang kenapa? Kok ada kata Allahnya? Bukankah Allah itu adalah Tuhannya umat Islam, Tuhannya kamu? Iya. Kenapa di Bible Indonesia menggunakan kata Allah? Itu bagaimana? Dia tidak setuju loh. Orang-orang sini menggunakan ada kata Allahnya di dalam sini. Di dalam Bible itu nggak setuju. Hanya orang Indonesia aja yang aneh-aneh memakai kata Allah. Begitu. Jadi luar negeri nggak ada Don ya? Di luar negeri nggak ada yang pakai nama Allah ya? Alasan mereka apa? Nah, alasan mereka itu Allah itu Tuhannya umat Islam. Bukan Tuhan mereka. Sama ya Bang ya, di tempat saya juga teman-teman saya di sini di bagian FKL ini di bagian Peru, mereka nggak kenal juga dengan nama Allah. Itu dia taunya memang sesembahannya teman Muslim seperti itu. Betul sekali. Di sini tidak ada. Ini ya, tak bacakan nih. New International Version ya, pertama. Kedua, New American Standard Bible. Terus Amplified Bible. Terus King James Version. Nih, ini langsung the Comparative Study Bible. Jadi di sini itu langsung dikomparasikan. Ada perbandingannya Bible ini seperti apa, Bible ini ada perbandingannya semua. Sampai 3000 halaman nih tebelnya. Karena 4 Bible jadi satu. Kayak gitu. Kenapa masih bilang di seluruh dunia ada kata Allahnya? Itu tuh udah pernah kemana? Ibu itu pernah kemana? Iya kan? Mungkin pernah ke Malaysia doang bilang seluruh dunia. Dunia itu bukan Malaysia sama Indonesia. Iya kan? Ada Eropa, ada Amerika, 7 continent in the world. 7 continent 7 semua sama Antartika. Enggak, dia belum update Bang. Kemarin kan itu mungkin tahun 2016 punya kasus ya kan. Nah dia nggak tahu 2021 udah ditarik Bible di sana yang pakai kata Allah. Dia cuma jalan-jalan ke Salib Kasih aja Tarutung, itu aja di jalan-jalannya nggak sampai ke dunia. Itu aja jalan-jalannya Salib Kasih. Ya jadi si Adon ini tergerak hatinya ketika mendengar, karena dia pun sekarang ini posisi luar negeri kan begitu. Jadi wajar dia tergerak hatinya untuk naik menjelaskan bahwa saya di Amerika tidak ada mengandalkan nama Allah. Biar kalian sadar, ya. Nah, itu dia. Terus gereja sana katanya pada tutup ya? Ya, bukan pada tutup Bang, tapi ada yang tutup karena bangkrut. Nah, dijual. Dan alhamdulillah ada sebagian gereja dibeli oleh umat Islam, dijadikan gereja pun mualaf gereja sana ya. Wah, gila. Mualaf gereja. Ada yang dijadikan jangankan di tempatnya Bang Adon ya, di Yerusalem sendiri di Israel itu udah banyak juga yang dijual, terus diambil alih. Mungkin di sini mesjid atau masjid di sana tidak diperbolehkan, ya mungkin dialihkan ke rumah makan sekarang, banyak kan di situ. Iya betul. Jadi di sini ada yang digunakan buat masjid, ada yang digunakan buat rumah sakit juga ada, begitu. Tidak semuanya dijual buat masjid, enggak. Jadi Don gini, saya pernah mendengar kenapa di sana itu gereja pada tutup. Yang pertama ada berita saya dengar bahwasanya sering terjadinya pelecehan seksual terhadap anak-anak. Itu terus kemudian mereka tidak mau lagi merawat gereja karena rasa trauma orang tua, bukan gak ada duit kan begitu, dibiarkan kosong. Bener nggak itu kira-kira? Jadi gini ya, kalau itu sih belum pernah dengar saya ada pelecehan di dalam gereja tuh belum pernah dengar. Tapi yang jelas ada kebangkrutan tuh ada karena ditinggal sama jemaatnya gitu kan, ada. Nah, terus
Kalau yang terjadi di sini Bible itu ada Bible Companion yang saya punya ya, tapi nggak saya buka ya. Kalau saya buka nanti jelas ditumbak. Ini yang saya punya ini, dia itu di dalamnya bergambar, ya gitu. Ini bergambar dan gambarnya luar biasa, gitu. Luar biasa. Pasti saya ditumbak kalau saya buka, gitu 3 detik aja langsung, gitu kan. Jadi mohon maaf. Saya hanya menunjukkan sampulnya aja, ya gitu. Dan yang paling parah itu di sini, yang paling parah tuh, itu di dalam sini parah sekali isinya. Gitu. Itu di Bible Companion ini tidak boleh dibaca usia 18 tahun ke bawah. Tidak boleh. Itu beda sama Al-Quran kita. Dari kecil pun udah diajarkan untuk bisa membaca Al-Quran. Itu kan? Itu beda sekali. Di sini 18 tahun ke bawah nggak boleh. Kenapa parah gitu, Don? Parah. Ya bukannya marah, ya karena di dalam ini kan. Pak, itu abad keberapa itu Pak? Ditulis abad keberapa? 18 plus, 18. Iya, itu abad keberapa Pak? 18 plus Bu itu. 18 plus ini di sini. 18 plus. Harus 18 plus yang baca. Enggak. Ini yang tadi. 18 Itu diterbitkan tahun berapa Bible itu, Don? Oh, ini terbitan. Bentar ya aku bacain. Belum ini sih. Kalau kita lihat terjemahannya itu Bang, kalau yang The Companion Bible itu keluarannya 1913. Mungkin, tapi isinya itu sama lah, ya. Jadi ada Old Testament, ada New Testament, ada semua sama cuma di dalam gambarnya luar biasa. Jadi gini, bentar ya, gambar-gambarnya gitu. Ya, di pektunya ntar nanti kena Bennett. Di pektunya ada the fivefold division of the Bible itu. Iya, ada. Berbeda tuh. Bible tadi sama yang kau tunjukkan ada 2 itu berbeda isinya. Sama. Gambarnya beda, Bang. Gambarnya beda. Tapi isian tulisannya sama. Isinya sama. Yang ini. Jadi kalau masalah 18 tahun itu firman Tuhan apa cuman itu kok 18 tahun apanya gitu kan? Hah? Aku pun pening firman Tuhan kok maksudnya ngomongnya ngeri gitu. Gambarnya iya Pak Blender, makanya kita tanya itu pengarangnya tahun berapa, abad keberapa. Ya itu diedarkan tuh Don. Diedarkan. Iya, pengarangnya siapa Bapak? Ya, cuma di tahun berapa dibuat? Saya bacain ya. Saya bacain. Nanti setelah dibaca sampean ini Create by Mosley, Editorial Director Lisa Parcel, Art Director Adam Moore, written by Barbara Calamari, edited by Sean Moore, designed by Teresa Bernat, production by Adam Moore. Oke. Ini dibaca. Oke. Dikira saya ngarang. Apa tadi? Translate. Adam Moore tahun berapa Pak? Oke. Di sini tidak disebutkan tahunnya, mungkin di tahunnya? Bentar, di sini tidak disebutkan, makanya saya disebutkan. Sebentar. Tidak disebutkan tahunnya ya Pak, tidak disebutkan tahunnya. Di sini tidak disebutkan. Makanya saya tidak mau ngarang kalau tidak ada data. Oke? Benar. Ya. Jadi kita pun nggak terlalu valid lah karena tahunnya aja tidak ada. Tunggu dulu Bu. Sabar dulu. Mungkin di belakang. Ya kan? Ya belum ketemu soalnya untuk itu. Enggak begini. Kenapa? Itu kan diedarkan. Nah, diedarkan. Seandainya itu tidak benar, kenapa dari pihak Kristen membiarkan? Nah, itu dia. Itu aja dulu. Itu beredar loh. Beredar. Gak mungkin. Berarti benar itu isi tulisannya benar gitu loh. Makanya dibiarkan. Logikanya. Jadi gini, itu betul, itu disebarluaskan di Europe, itu disebarluaskan karena itu berdasarkan the complete illustrated handbook and the Holy Scripture. Itu kalau orang pernah dengar, tapi sayangnya orang-orang Indonesia nggak akan pernah dapat itu.
Ya nggak sampai asik kesalip Yesus saja orang tuh udah pening kepala udah. Salib Yesus. Bisa. Kalau itu susah kita. Asik ke situ aja. Oh Tuhan, mananya kok Tuhan keping Jadi ilustratnya itu 18 plus semua. Ini misalnya tentang di Adam nih dengan Hawa nih. Dia tunjukin tuh ilustratnya. Iya kan, tapi gua nggak mau sebut nanti. Kalau ini GT Publishing New York 1997. Ini ada tahunnya ya. 97. Oh, Ya. oke. Iya kan? Iya. Ada, ini ada tahunnya. Gambarnya juga sama sih, bersama gambarnya. Jadi kayak gitu isinya. Tapi iyalah berubah-ubah pun Bible orang nih baik di sana di Indonesia. Yang di Indonesia pun tengok yang terbaru nih. Amsal, susunya dijamah-jamah. Pak Blender, tadi awalnya kita nggak begini loh sama itu Pendi, Bang Juma itu. Terus panas aku bicara. Udah bicara don dia mau. Berubah lah Pak. Untuk bentar Bang Zuma dengan Fandi, dengan Bang Adon, Bang Blender semuanya ya, Bang Yonatan dengan sobat, saya pamit dulu ya Bu Hani ya. Oke ya, jikalau ada kata-kata yang Saya juga pamit dulu ya Pak. Terima kasih. Salam sejahtera semuanya. turun. Aduh, jangan turun. Ya. Thank you Prof Andi ya. Oke, siap. Padahal aku menanggapin perkataan Adon ya, bukan perangawan itu. Santai aja lah, Duma. Aku rasa terkejut loh. Jadi ini yang tadi kan belum ketemu tahunnya. Kalau yang ini 97, udah jelas ya 97. Dan gambarnya itu seperti ini. Oke. Duma jam. Lihat Itu foto siapa itu? Gambar siapa itu? Tiba tahun 97 ya. 97 itu ditulis ya. Terbitan 1997. Iya, 1997 iya. GT Publishing New York. Kalau masih baru lah. Oke. Enggak, itu gambar siapa, Don? Bentar ya. Jangan tunjukkan, tapi gambar siapa itu? Ya, aku baca dulu. Ini gambarnya ceritanya Adam sama Hawa. Oh. Jadi Ada digambarin sekalian ya. ada gitu. Tapi parah gambarnya. Aduh, parah lah kalau ditunjukin rungkat semua ntar. Iya. Ya kok dibiarkan ya, ngeri ya. Namanya pun Pak Blender itu muncul tahun 1997. Ya kan masih ada sampai sekarang. Ada kan, Don? Masih Iya. ada kan? Ya ada. Masih ada gak itu kitabnya kan? Masih ada loh bukunya itu. Cuman kok dibiarkan? Ya ada. Coba larang Pak Blender, larang Pak Blender. Loh kalian yang melarang yang mempermalukan Kristen itu kayak gitu. Aduh Majang hancur kali. Iya Pak Blender, Tuhan Yesus nanti yang nyalibkan dia. Aduh Majang bukan. Kalian yang melarang. Itu kalau sampai ke sana terkejut. Makanya nggak kemarin katanya Amerika nggak dikasih. Pak Blender, kita kembali lagi ke arah tema yang tadi menyejuk. Bukan. Enggak, ini kan dia itu dia kan di Amerika. Kita cari tahu dulu lah tentang dia gimana. Agar generasi muda kita ini makin pintar. Iya, maksudnya kita mau cari tahu tentang kondisi di sana, gitu loh. Berbagi info, ya kan? Berbagi info. Dia di Amerika. Kemarin di Palestina udah, Israel juga udah. Di Israel juga udah. Akan berubah. Ini udah 2024. Udah sinyal udah hilang kan? Udah hilang sinyal. Lagi menuju 2025. Udah, HP-nya merek Oten tuh. Merek Oten. Ya betul. Sinyalnya nggak beres. Udah susah itu. Iya. Kalau ini masih baru nih, Bang. Ini baru nih. 2023 ini baru. Yang ini Bang. Yang 1928 ada nggak itu? 1928. Ada 1928. Kalau yang 1800 ada, tapi ini 1800 ada ya? Punyanya Gurunda. Ini. Oh iya 1800. Iya. Ini tahun 1800. Tuh. Nah, kalau yang ini 2003 tambah parah lagi. Kalau yang ini. Enggak, maksud aku gini yo, itu Bible perkataan Tuhan kok berubah-berubah ya. Berarti Tuhannya juga berubah-berubah, nggak konsisten gitu ya. Pening juga kita ya. Gimana kita mau yakin ya kan?
Bentar ya. Ini mohon maaf ya. Kalau nanti saya di ban berarti langsung hilang ya. Saya langsung turun berarti. Oke. Bapak. Oke, siap. Perhatikan ya. Ini siapa ini? Ini siapa? Itu mana? Wow, Jus. Tuhan mereka. Itu digantung tuh. Ya, jadi kelihatan semua kan? Waduh, semua telanjang. Telanjang dan kelihatan digantung. Gila Kak. Tenang aja Kak Blender. Astaga. Itu mah manusia kayu, tapi ayo keilahiannya itu tanpa dia disalib. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Pak Eko masuk. Tunggu dulu. Tunggu. Bu, saya belum mau menanggapi tentang itu. Cuman saya rasa terkejut saja. Kok dibiarkan? Maksudnya telanjang bulan gitu. Kok apa nampak gitu? Ya Don. Nampak gitu Don? Ya ampun. Kenapa Bapak terkejut? Nampak begitu Bapak aja punya. Nggak usah terkejut. Astaga. Nggak, maksudnya itu memang, enggak, maksudnya gini Don, yang selama ini saya penasaran ya, yang apa ditutupin itu siapa sih kan gitu, apa yang ditutupin, pertanyaan saya, kelamin laki-laki betul? Ya, kelamin laki-laki. Inilah kalau Pak Blender selalu salah lagi, aku nanya sama si Adon, jasmani yang selalu dipikirkan, rohani. Bukan begini, jasmani melulu, kedagingan melulu yang dipikirkan. Gini sebentar ya Bu, sebentar Bu. Gini, Pak Blender ini itu punya ini. Iya itu gini loh, itu waktu tahun baru kemarin kan kami bertamu ke keluarga Kristen. Jadi anakku bertanya, ya itu siapa ya yang digantung ya? Oh itu Tuhan Yesus umat Kristen. Iyalah saya jawab itu. Iya saya jawab. Iya Yesus udah. Oh gitu. Kok digantung ya? Ya memang dia mintanya digantung, harus digantung dia maka jadi Tuhan. Oh gitu ya. Loh dia nggak sakit itu ya? Iya dia memang mengorbankan dirinya untuk mereka orang Kristen. Enak kali ya korbankan darahnya orang tuh. Iya. Terus ya yang ditutupinnya itu apa ya di balik itu? Nah itu aku nggak bisa ngomong. Apa ya nak ya? Aku bilang aku takutnya nanti dia ngomong sama anak-anak kawan sekolah. Kenapa Bapak takut? Bilang aja jenis kelaminnya gitu. Ya makanya kan saya mau gitu, Bapak. Gini kan kalau saya berpikir pemikiran saya ya, makanya saya nggak mau menyimpulkan, saya mau bertanya kepada kalian, tapi kalian nggak pernah mau menjawab. Gini loh, saya nggak mau pemikiran. Ya oke, ya alat kelamin laki-laki. Nah pemahaman saya untuk menunjukkan keadilan Tuhan itu dari perut ke bawah perempuan, perut ke atas laki-laki, biar adil. Itu pemahaman saya gitu loh. Itu pemahaman saya ya, iya maksudnya biar adil. Memindahkan pemahaman Bapak ke pemahaman kami dari awalnya pun Bapak juga nggak paham bagaimana ya, Tuhan itu kan adil. Tuhan itu kan adil, itu konteksnya karena ada sepasang-pasang laki perempuan gitu loh. Jadi saya udah tahu. Tuhan Yesus itu datang agar kita setia. Dia mengajarkan kasih setia. Lanjut Bang Juma. Masuk Pak Eko. Sekarang aku mau ngomong dulu sama Bang Juma. Tadi ada perkataan yang ini tadi ya. Sama Bang Juma dulu ya. Itu ku Pak Blender ya. Oke. Pak Juma. Pak Juma. Waduh jauh dari perangkat Bang Juma nih. Gue berserak lagi sama aku lagi dari itu. Aduh macam lain itu. Iya Bang Juma lagi sholat. Oh lagi sholat ya. Tadi toh kita tenang aja ya. Ini iyalah, kan antara ya gak usah saling ini kita ya itu. Ini apalagi aku mau situasi mau Natal itu. Aduh aku takut toh. Takut. Ya, itu Natalan ini merayakan apa itu? Aku merayakan kelahiran jasmani Tuhanku. Jasmani dia kan
Oke, ya udah. Dia kan sudah bangkit itu. Iya, Kan udah itu ya udah. Hidup lagi ya, hidup lagi gitu. Mengingatkan biar aku itu tetap beriman kepada dia, biar aku tetap mengingatkan ajaran iya, dia. Iya kita rayakan. Dia berarti bangkit hidup lagi itu ya, hidup lagi ya. Dia udah di surga itu. Oh ya udah, kalau begitu itu nanti tanggal 25 saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-2024 kepada Tuhan Yesus. Semoga. Aduh Mak Jam, aku mengucapkan itu. Yang penting doanya kita. Ya itulah doa aku mengucapkan itu. Yang penting aman, sejahtera. Bangsa itulah doaku kita ya mengucapkan, bisa menjalankan ibadah masing-masing. Salah lagi mengucapkan gitu ya itoku ya. Salah aja mengucapkan doa pun salah. Mengucapkan selamat salah. Bu, maksudku bukan begitu. Aku nggak ngomong salah itu, Bu. Mau ikhlas itu mengucapkannya, silahkan. Kalau tidak mau boleh, tidak mau boleh. Yaudah, ucapkan dulu itu ya. Ucapkan sebentar ya, boleh ya. Selamat. Aduh, Mak, contoh. Gak usah lah itu. Gak usah lah, aku nggak dari lubuk hati yang dalam, gak usah lah itu. Astaga, ini paling dalam itu. Oh, boleh dalam hatiku ya. Benar ya. Ya, selamat ulang tahun. Berkatilah. Kenapa itu? Tapi melarang kelahiran. Iya, biar berucap dengan jujur, biar dengan hati yang ikhlas. Makanya saya doakan dulu, Tuhan berkatilah ituku berkata-kata agar sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Amin. Oke, inilah kehendakku mengatakan untuk mengucapkan selamat. Kan nggak boleh kau mengucapkan selamat merayakan hari kelahiran. Selamat ulang tahun kepada Tuhan Yesus yang ke-2024. Semoga panjang umur, murah rezeki, selalu diberikan kesehatan. Amin. Blender, tunggu Blender, tunggu. Cek 1 2 dicoba. Ini Blender ya. Ucapkan Bang Blender, silakan Bang Blender. Nah, tuh. Nah, betul. Selamat ulang tahun yang ke-2024. Semoga Tuhan Yesus panjang umur, murah rezeki, selalu diberikan kesehatan dan diberikan jodoh yang terbaik sehingga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Doa apa itu? Panjang umur itu doa untuk kita itu kan biar dia kan bangkit lagi. Bilang panjang umur. Loh, Tuhan Yesus saja udah di surga itu dia ya. Kan hidup lagi dia. Maksudmu gini itu. Maksudku gini dia kan dia kan hidup lagi. Maksud aku enggak gini toh, dia kan hidup lagi. Maksud aku kalau aku doa panjang umur jangan supaya mati lagi. Takutku nanti mati lagi dia. Itu loh. Yang mati jadi kita itu panjangkan umur. Itu, yang mati itu kita itu nanti kita. Ini kan pernah mati dia kan. Tuhan Yesus kan pernah mati kan? Pernah kan? Kan pernah mati. Jadi makanya aku doakan semoga panjang umur gitu loh. Jangan lagi mati lagi kayak kemarin. Iya itu suka itu aku lah, itu aku Blender lah. Ya jadi ucapannya tadi jangan kena tombak lagi, jangan mati lagi kau. Itu pun siapa ini pun Spendi ini juga ikut-ikutan. Sinaga itu Sinaga. Iya, Sinaga itu. Iya, Spendi Sinaga dia. Tahu aku udah lama ini. Aku panggil tulang dia. Gini tadi kok Blender. Masuklah kau Blender, ngomong-ngomong sama nih Blender. Masuklah, Bang Zuma lagi sholat itu, masuklah kau Blender. Iya, gini tadi itu ada guru itu Yonatan Nandar tuh, itu jago tuh bahasa Ibraninya nanti itu. Aku kalau disampaikannya Anohina Edonai Alhai Pancio dan bangkit, diam kita nggak bisa ngomong. Wah jago. Aku tanya apa artinya? Biarlah namanya dunia ini, kejagoan dunia ini berbeda itu.